Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktadilia dengan NPM 2231060052. Saya dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Jadi, tujuan saya di sini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah pengembangan diri. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian udah duduk berjam-jam buat belajar tapi hasilnya masih nggak memuaskan? Merasa cepat bosan, gampang terdistraksi, atau malah jadi menunda-nunda tugas? Nah, mungkin masalahnya bukan di lamanya waktu belajar, tapi gimana cara kita mengatur proses belajarnya. Di video ini, kita akan ngobrol tentang self-regulate learning atau disingkat SRL. Ini adalah kunci penting buat kamu yang mau belajar lebih efektif, fokus, dan gak gampang menyerah. Self-regulate learning adalah kemampuan untuk mengatur sendiri proses belajar kita. Konsep ini dikenalkan oleh Zimmerman pada tahun 2002. Jadi, SRL bukan cuma soal belajar lebih rajin, tapi bagaimana kita bisa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi cara kita belajar. Misalnya nih, sebelum belajar kamu menetapkan target harian. Selama belajar kamu fokus tanpa distraksi, dan setelah belajar kamu evaluasi apakah tujuan kamu tadi tercapai atau belum. Masalahnya, banyak pelajar masih kesulitan melakukan ini. Mereka nggak punya tujuan belajar yang jelas, sering bingung atur waktu, belum tahu strategi belajar yang cocok, dan akhirnya gampang menyerah kalau nemu tantangan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-regulate learning, seperti yang pertama yaitu efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa kamu mampu menyelesaikan tugas. Lalu yang kedua itu ada motivasi akademik, semangat dalam meraih prestasi. Yang ketiga itu ada kecemasan ujian yang bisa menghambat kalau nggak dikelola. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Ini juga bisa berpengaruh secara psikologis dan sosial. Dan yang keenam yaitu ada prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda. Yang ketujuh ada dukungan sosial, misalnya dari teman atau keluarga. Jadi aku ada beberapa strategi nih yang mungkin bisa menumbuhkan self-regulate learning dalam diri kalian. Yaitu pertama, tetapkan tujuan belajar yang spesifik dan realistis. Jangan cuma bilang aku mau pintar, tapi misalnya aku mau paham nih bab 3 tapi 2 jam. Seperti itu. Lalu, buat jadwal belajar yang konsisten. Pilih waktu yang pas dan jaga rutinitasnya. Nah, gunakan strategi belajar aktif, misalnya mencatat dengan metode mind map atau menjelaskan materi ke teman atau latihan soal. Setelah itu, pantau dan evaluasi kemajuan belajar. Tanyakan ke diri sendiri, udah ngerti belum nih materinya? Bagaimana yang belum paham? Jadi kalau misalnya ada yang belum paham materi tersebut, bisa diulang kembali, dibaca atau dipahami kembali. Lalu ada refleksi diri secara rutin. Tiap malam bisa evaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang bisa ditingkatkan. Lalu bangun efikasi diri. Percaya bahwa kamu mampu itu penting banget. Dan kurangi gangguan saat belajar seperti HP. Handphone boleh didekatkan, tetapi dalam mode diam. Dan cari tempat tenang biar fokus untuk belajar. Nah, langkah-langkah tersebut atau langkah-langkah kecil tersebut bisa membuat perubahan besar loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, self-regulate learning ini bukan sekedar teori. Jadi banyak penelitian nih membuktikan efektivitasnya.
Nah, misalnya nih penelitian yang saya ambil yaitu salah satunya penelitian dari Junior tahun 2024. Jadi SRL ini punya pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Siswa dengan SRL yang tinggi cenderung punya kesadaran belajar yang lebih kuat dan hasil belajar yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi self-regular learning itu tentang mengolah cara kamu belajar, bukan hanya berapa lama kamu belajar. Dengan SRL, kamu bisa belajar lebih fokus, lebih terarah, dan tentunya hasilnya lebih memuaskan. Yuk mulai terapkan SRL dari sekarang dan rasakan sendiri bedanya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke temanmu ya, biar mereka juga belajar lebih efektif. Semoga materi ini di video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bye-bye.